semuanya, selamat datang di podcast Psychology Room. Di sini ada saya Deva yang sebagai host episode kedua. Dan di sini kita bakalan bahas tentang hal yang penting banget diomongin oleh anak-anak remaja sekarang, yaitu adaptasi. Nah, di sini aku nggak sendirian, ada Kalista. Halo Kalista. Halo. Boleh perkenalkan diri Kalista? Oke, halo semuanya. Salam kenal. Aku Nadwa Kalista, Filia Putri. Biasanya teman-teman panggil aku Nadwa atau Kalista. Nah, aku sekarang masih di bangku kelas 10 SMA Negeri 1 Jember. Dan aku di sini sebagai winner Ning Remaja Kabupaten Jember tahun 2023 hingga 2025. Nah, oke. Mungkin sebelum kita masuk ke lebih jauh, mungkin kita bisa bahas atau tanya dulu kali ya. Kayak adaptasi remaja itu apa sih? Oke, karena tema hari ini tentang adaptasi remaja, aku suka banget karena dari kepribadian aku, Mbak, fun fact-nya aku ada ketertarikan di ilmu psikologi dan menurutku ilmu ini yang akan menjadi masa depan yang perlu aku pelajari dari sekarang. Nah, soal adaptasi sendiri, aku sangat butuh tentang ilmu ini karena keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari ya. Adaptasi menurut aku di masa remaja ini luas cakupannya. Entah itu adaptasi dengan di sekolahnya, di rumahnya, di keluarganya bahkan. Karena dalam usia sendiri pasti ada perubahan dari usia masih anak-anak hingga remaja. Terutama yang aku rasain dari usia SD sampai di SMP itu transisinya door gitu, signifikan gitu kan. Gitu. Itu sih. Dan menurutku adaptasi itu adalah masa perubahan yang tergantung bagaimana masing-masing individu menanggapi dan bagaimana individu itu untuk berkembang dan menyesuaikan di sekitar lingkungannya gitu. Oke sih. Berarti emang adaptasi yang benar-benar tiba-tiba anjlok itu emang wajar ya berarti? Betul, menurut aku wajar sih. Oke, mungkin bisa lanjut ke tantangan umumnya nih. Tantangan umum yang mungkin dirasain sama remaja saat ini tuh apa sih gitu? Apalagi, lanjut aja gak Mbak. Apalagi ini sebagai ini remaja Jember nih, pasti kan juga ada aja gitu adaptasinya kan gitu. Nah, dari seusia Mbak Deva ya, Mbak Deva ini tentu aku sebenarnya gini loh Mbak, aku tuh orang yang suka memaknai gitu loh. Jadi setiap aku ketemu orang, misalnya aku nambah Mbak Deva nih, aku langsung mikir, jadi Mbak Deva gimana ya rasanya? Aku gitu Mbak. Nah, jadi itu kebiasaan dari SMP sih. Dan mulai aku berkenal sama orang, mulai aku memanai hal-hal kecil gitu, kayak misal sore ini aku bersepeda, aku jalan sore, aku kelihatan orang yang lagi berjualan atau anak-anak kecil yang lagi main, aku langsung ingat banyak hal gitu loh. Dan balik lagi ke tantangan tadi, nah dari memaknai itu akhirnya aku lebih mudah mengenal tantangan. Jadi kalau tantangan menurut aku bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, tantangan itu suatu hal yang diprediksi. Menurut aku. Ya, tapi kan semua orang punya persepsi yang berbeda ya teman-teman. Tapi menurut aku tantangan itu suatu hal yang bisa diprediksi sebenarnya. Gitu. At least kalau kita mau lomba misal, kan ada kemungkinan terburuk, ada kemungkinan terbaiknya gitu. Entah itu kemungkinan terbaiknya kita menang, kemungkinan terburuknya kita kalah. Dan menurut aku tantangan itu ada di kemungkinan terbaik maupun terburuk gitu. Dua-duanya bisa jadi waktu kemungkinan terburuknya kita kalah, tantangannya ya dalam gelombang-gelombang kalahnya itu, entah itu nanti ada kedistract sama ini atau tuntutan ini itu, kan bikin stres tuh. Terus atau enggak di kemungkinan terbaik juga ada loh, kalau kita udah menang nanti tuntutan sosialnya pasti ada. Emang betul. Ini pantas ya jadi pemenang gitu. Terus atau enggak kalau udah menang udah pantas nih, orang-orang nggak ada hujatan sama sekali, nggak ada yang ngejudge. Tapi kan setelah menang kita dikenal banyak orang, sebenarnya ada yang lebih mengenal kita, dan itu jadi suatu hal kecil pasti lebih diperhatikan gitu loh Mbak. Nah, kalau tantangan umum sehari-hari tentang aku ya keterkaitan dengan manusia-manusia lainnya gitu. Nah jadi walaupun aku kelihatannya
apa ya, aku emang suka public Sombong. speaking. Aku suka public speaking dan aku mengusahakan untuk grapia sama siapapun. Apa biasanya grapia? Ramah gitu ya. Iya, betul. Cuman ada loh dari sisi aku yang aku introvert gitu loh. Aku introvert sebenarnya kalau aku nggak kenal. Oke, Dan oke. walaupun kenal tapi bukan urusanku, bukan peranku, aku diem gitu loh. Jadi ada waktunya kalau memang aku seperti ini, diajak ngobrol, tanya-tanyain, atau ada hal yang memerlukan aku di situ akan mengusahakan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau udah masalah tantangan, ya tuntutan sosial lah teman-teman. Jadi ada suatu hal yang tidak perlu aku ikut campur, jadi aku bisa di bagian introvert. Dan itu sebenarnya jadi bahan pertimbanganku loh Mbak, antara introvert dan extrovert. Dan ini tantangan dalam umur aku segini gitu. Aku mau memilih yang mana gitu kan. Iya. Ada plus minusnya aku milih extrovert itu, dan ada plus minusnya aku milih introvert, seperti itu. Iya sih, betul. Kamu hebat sih. Kayak Terima udah kasih. kelas 10, baru kelas 10 sih. Iya. Terus udah bisa memahami tentang tantangan, adaptasi kayak gitu. Apalagi bisa memprediksi tantangan gitu. Iya, kan. Keren sih. aku mengusahakan itu. Itu perlu di-highlight banget sih buat Sorry ya. anak zaman sekarang. Oke. Kalau misal nih, khususnya di sekolah gitu, di sekolah baru kan, baru masuk sekolah SMA kan, itu adaptasinya apa sih? Mungkin kan pasti kayak teman-teman kamu di SMA nggak semua tahu kalau kamu tuning gitu. Pas Iya. mereka baru tahu tuh gimana? Beda nggak perilakunya gitu? Dari sebelum sebelum mereka tahu kamu ning gitu, terus pas sudah tahu. Ya agak gimana gitu ya kalau bahas ini, karena jujur dari aku ini, pertama aku dari SMP adalah seseorang yang dikenal, dan memang masa jayaku di SMP sebenarnya, mau mulai masa jaya tuh di SMP. Nah di SMP aku sebagai orang yang dikenal nomor 1, sudah gitu ya, bahasa wow kan gitu, dikenal teman-teman, terus menjadi andalan bapak ibu guru seperti itu. Tapi sebenarnya ini amanah menurut aku, bukan hanya aku bagaimana ya. Aku bukan senang banget ya, enggak gitu. Oke, senang, aku mengapresiasi diriku. Tapi di sisi lain ya itu tadi, aku memprediksi tantangan sudah. Wow, ini ada tuntutan apa ya lagi gitu. Dan sebagai aku orang yang tokoh publik, orang-orang bakal ngelihat Kalista itu gini loh, yang baik-baiknya aja gitu kan. Aduh gini yang baik-baiknya aja gitu. Cuman kan aku manusiawi gitu, pasti sedikit pernah melakukan kesalahan, dan aku pernah goyah gak sesuai tujuan. Sering loh Kak, kayak gitu itu. Iya, Kayak aku terlena sama apa gitu kan. Dan itu, tapi yang menjadi alasan aku untuk tetap hidup dan untuk tetap melanjutkan perjuanganku sebagai seorang remaja, ya ini tadi, namaku yang udah dikenal banyak orang, seperti itu. Dan di usia MTS aku yang sudah orang-orang Kalista gini ya, punya pandangan masing-masing, penilaian yang plus gitu kan. Terus tiba-tiba ke SMA, aku yang harus memulai kehidupan yang baru. Itu. Transisi ini aku sebenarnya tidak memprediksi tantangannya apa. Fun fact-nya. Dan nggak fun fact sih, aku langsung kayak kaget sebenarnya masuk SMA itu, karena ya menyesuaikan dengan teman-teman yang baru. Dan kebetulan SMA aku ini adalah SMA yang favorit, termasuk favorit. Jadi orang-orang yang masuk juga bukan orang-orang yang biasa-biasa aja gitu, tapi orang-orang yang dia penyanyi Indonesian Idol ada, terus dia Olim yang sudah menang di mana-mana, dia model, terus kemudian dia anak basket, atlet-atlet yang sudah profesional, Porprov-Popda mereka gabungin. Dan kebetulan di sekolahku yang SMA ini, kelas berprestasi itu ada sendiri. Nah kebetulan kelasku adalah kelas non akademik, dan aku non akademik kan. Nah di situ dornya, menurutku itu gongnya sih, kayak waduh menyesuaikan lagi dong gitu. Tapi dari sini tentu mentalku itu diasah lagi gitu loh. Aku banyak menemukan hal-hal baru. Contoh ya, aku jangan terbiasa dengan validasi. Itu yang aku maknai di SMA. Jangan terbiasa dengan validasi. Ketika orang-orang itu melihat aku langsung muji, terus di SMA kurang, awalnya belum dikenal, aku sempet down dong. Kok ada lomba ini aku gak diajak gitu. Sedangkan kalau di SMA ada lomba ini, Mas Najwa aja delegasikan gitu kan pasti.
Cuman kalau di SMA ya adalah bagiannya masing-masing gitu kan. Cuman dari situ itu jadi motivasi, dan tadi tetap tak jadikan motivasi gimana caranya aku berusaha sendiri, gak perlu aku nunggu orang mengajak aku mau usahakan sendiri dengan backgroundku yang ada, aku tetap naik gitu loh. Kalau udah ada mulai perubahan yang signifikan naik gitu ya, pasti orang-orang juga akan membangun branding percaya ke aku gitu. Walaupun down itu hal yang wajar ya teman-teman. Burn out yang sering aku alami itu burn out, aku merasa kayak nge-stuck ya. Kok teman-temanku masih jalan gitu loh. Sedangkan kejayaanku sudah habis. Fun fact-nya tahun 2023 aku banyak banget prestasinya, setiap bulan ada. Tapi tahun 2024, 2025 berkurang gitu. Ya ada banyak satu dan lain hal gitu loh. Dan aku sempat stres, jujur sempat stres, nangis. Kenapa ya kok prestasiku mulai turun gitu. Cuman aku bukan menyalahkan diriku sendiri ya teman-teman. Bukan aku tidak bisa, tapi support dan dukungan itu jadi peran yang penting menurutku. Aku bisa menangkan ini, menangkan ini itu. Tapi kan hal-hal lain pendukung tuh juga penting. Itu sih. Oke, mungkin bisa lanjut nih. Itu keren banget sih. Itu pelajaran banget dimana kayak yang awalnya selalu dijadiin delegasi ya waktu di MTS, terus pas di SMA ternyata udah pada berpaling hati itu. Betul. Tapi nggak apa-apa. Itu juga masih ada waktu sih buat aku untuk terus berkembang dan pelan-pelan, asal pasti. Oke, mungkin dari orang tua nih, gimana? Oke, jadi aku ini anak pertama dari 4 bersaudara. Adikku masih kecil-kecil. Dan untuk background keluarga, sebenarnya menurutku aku tidak bisa menjelaskan full ya, karena itu ranah pribadi. Kebetulan keluargaku itu dengan latar belakang yang keluarga tidak berada. Jadi bukan orang-orang wownya lagi tuh di SMA, orang tuanya tuh yang hedon loh mbak. Jadi mereka orang penting, entah itu orang DPR, pejabat-pejabat, terus yang dia punya pembisnis seperti itu, entrepreneur kayak gitu. Cuman kalau ayahku, papa itu adalah orang wirausaha yang wira swasta seperti itu, mengusahakan apa-apanya sendiri. Nah kebetulan aku sebagai anak pertama juga menyadari aku tidak perlu menuntut orang tuaku. Mungkin kalau orang-orang bilang sekolah tuh gratis sekarang, gini, aman, pinter aman, bisa gitu. Yang penting anaknya mau, bisa gitu. Tapi menurutku tidak. Prestasi juga butuh modal gitu kan. Apalagi soal finansial. Jadi aku menyesuaikan aja. Itu menjadi salah satu alasan kenapa prestasiku mulai ini gitu. Ya aku mengusahakan itu sendiri gitu. Jadi bukan bukan mengandalkan keberadaan orang tua gitu kan. Apalagi punya adik kan mbak, 3 masih SD dan satunya tuh TK. Jadi pasti mereka juga butuh uang untuk melanjutkan sekolahnya, dan aku merasa aku sudah cukup dibiayai sampai SMA gitu. Aku sudah nyambi kerja. Oh iya, serius? Iya gitu. Nah, tapi kerjaku bukan hal yang yang berat-berat kayak orang sekarang full time no, tapi aku ngambil part time. Entah itu aku di bagian ini sih vendornya WO pernah, terus juga aku megang akun IG itu juga, terus atau job yang sesekali nge-MC gitu teman-teman. Terus yang diperlukan gitu, orang-orang yang kenal aku sebagai apa, mereka bisa nawarin gitu. Bebas aku dan bisa apa aja gitu, asal yang tidak berat gitu. Kalau orang laki-laki kan biasanya nguli dan lain-lain, enggak ya. Jadi yang sebisa apa aja dan memanfaatkan potensi dalam diriku itu. Jadi soal keluarga, orang tua insya Allah mendukung asalkan aku benar-benar bisa. Cuman memang ada lah, wajar ya teman-teman, apalagi masa remaja, adaptasi gitu. Pasti orang tua ada nggak setuju gitu loh mbak, pasti gitu. Iya, sama potensi biasanya diragukan gitu. Kenapa gak ini aja kak gitu? Pas sering kayak gitu. Cuman tapi kakak ini mah, jadi negosiasi antara orang tua dan anak juga penting menurutku. Gitu. Sorry ya. Oke, sudah. Sorry mbak. Dari orang tua berarti dari segi finansial tidak sepenuhnya mendukung, tapi kalau dari didikan orang tua gimana? Kalau mendukung dari segi adaptasinya Kalista sebelumnya gimana? Oke. Kalau soal orang tua, memang mama yang paling berperan dalam usiaku
kecil ya. Jadi TK itu aku masih ingat, kamu pengen SD mana? Pasti ditanyain. Terus SD ini kan cuman TK belum ada pandangan ya, jadi kita nurut-nurut aja. Dan mama punya prinsip kalau SD itu harus berlandaskan tentang agama. Jadi aku masukin sekolah swasta yang berbasis Islam waktu itu. Jadi kalau udah SD-nya Islam, MTS, SMP, SMA bebas gitu. Cuman karena waktu itu aku masih pengen melanjutkan ke MTS, jadi oke daripada SMP negeri gitu. Nah, baru SMA aku ke sekolah negeri. Nah, kalau orang tua, mama, kenapa tadi aku bilang mama berperan? Karena mama dari kecil tuh udah nata mbak hidup. Jadi kalau ya diarahkan gitu kan. Misal aku di MTS waktu itu, gak apa-apa, jangan minder gitu. Kan orang yang punya stigma MTS tuh sekolah buangan gini. Pernah aku merasakan seperti itu. Eman kamu gitu. Masa MTS gini. Ya aku gak peduli. Karena di MTS aku punya cara visi misiku sendiri, caraku sendiri buat tetap berkembang. Buktinya aku bisa masuk ke SMA jalur prestasi. Apalagi SMA favorit, dan menurutku tuh kayak wow, aku bisa loh dari MTS. Aku tuh mengapresiasi gitu kan. Nah, itu juga berkat dari mama yang bukan narjet juga sih, mengarahkan gitu kan. Tapi penuh dengan harapan, jadi aku anggapnya narjet gitu kan. Dari MTS kamu ke SMA 1 Kak favorit gitu. Terus nanti kuliahnya di sini gitu loh. Kuliah aja udah dibahas waktu MTS. Oh iya? Iya, gak apa-apa. Dan ya oke, tuntutan orang tua tuh kadang kalau orang nggak bisa menerima itu jadi stres ya gini. Aku pernah di fase itu, tapi aku coba memaknai hal-hal kecil itu. Gak apa-apa aku diginiin gitu. Aku punya caraku sendiri, tapi kayak gitu. Kayak di SMA ini aku juga diarahkan, ya apa Kak, mau apa, jurusan apa, fakultas apa, di mana, itu udah mulai dipersiapkan. Ya aku mengusahakan dengan kemauanku sendiri. Meskipun orang tua kadang gak kesini tak Kak, gak apa-apa, santai. Belum kan, aku masih kelas 10. Tapi ya aku usahakan gitu. Yang maunya orang tua dan mauku bisa dikombin gitu loh. Kalau ayah mah ya terserah. Kalau papa itu yang penting kakak bisa, kakak nyaman, lanjutkan gitu. Dan mungkin kalau memang ada kendala kayak soal finansial ya, tapi papa gak bisa ya Kak kalau full gini. Jadi aku juga harus sadar diri, aku bisa bantu memenuhi tadi kebutuhan tadi kayak gitu. Oke, keren sih. Oke, mungkin bisa next ke ini tentang tadi kan sempat nyepil tentang overwhelm, tentang kayak stres, kewalahan. Itu gimana sih caranya kamu tuh biar, kan dari tuntutan sosial dari orang tua gitu kan, itu pasti banyak banget kan kayak kenapa kok kayak gini sih, gini, apalagi dari segi adaptasi itu tadi. Itu gimana sih cara kamu buat bisa menata dari yang overwhelm itu jadi mulai ya udah, yuk gitu lagi. Ini sebenarnya relate sih kalau pertanyaan ini ke teman-teman remaja, apalagi teman-teman sekitarku ya. Kan ada tuh tren perempuan tidak bercerita tapi ke sini. Enggak deh, aku enggak, lebih memilih tuh tidak mengikuti tren itu. Karena jujur aku sebagai remaja pun aku butuh bercerita, butuh someone to talk, butuh support system kayak gitu ya. Pada umumnya manusia gitu kan. Cuman aku punya caranya sendiri gitu. Sempat aku tuh ke distract sama orang-orang yang katanya tanda kutip pacaran ya. Jadi apakah support system itu dengan harus berpacaran gitu kan? Menurutku support system terbaik, pertama tips dari aku itu support system, mengenali siapa support system yang sebenarnya. Menurutku support system terbaik bukan dari pacar, bukan dari pasangan, tapi justru dari keluarga dan diri sendiri. Gitu. Iya, betul. Karena kalau keluarga juga tidak baik-baik saja, otomatis energi kita juga akan terkurangi gitu kan. Terus kalau dari diri kita tidak bisa menyelesaikan diri kita dengan baik, pasti kita juga tidak maksimal dalam melakukan hal apapun. Pacar ini tergantung bagaimana teman-teman menyikapi gitu loh. Kalau dari secara agama memang tidak boleh, tapi dari tuntutan sosial ada yang mengatakan boleh dan tidaknya, itu fleksibel ya. Entah itu hubungannya bagaimana gitu kan. Ada yang hubungan saling menuntut, nanti jam segini harus telepon, harus web call, jauh-jauh gitu. Karena aku bukan tipe yang seperti itu gitu kan. Yang diposesif ya. Betul. Tapi kalau posesif hal baik, misalkan jangan lupa makan gini. Tapi ya kalau terus-terusan ya
aku kurang nyaman gitu. Jadi memang yang benar-benar pernah mengenali aku, yang dekat sebagai teman pun aku milih-milih gitu loh. Juga karena itu bakal menguras energi. Terus yang support system, selain support system, aku juga melakukan hal-hal kebiasaan kecil. Contoh kalau aku lagi stres, aku pasti menyempatkan waktu 5 menit keluar dari rumah. Kalau lagi deadline, lagi belum sebelum, aku 5 menit keluar dari rumah. Entah itu cuma duduk-duduk di teras, entah itu keluar beli es krim, gitu Mbak. Jadi aku harus 5 menit aja deh, gak apa-apa, refresh. Atau enggak, turun matiin HP, main sama adik. Tuh. Kalau aku udah gitu berarti aku lagi stres gitu. Terus sama aku pasti sering-seringnya lari atau enggak jalan sore. Karena kalau lari sama jalan sore itu pikiranku lebih nggak mikir apa-apa gitu, kosong gitu kan. Walaupun nanti sampai rumah ditelepon lagi ini ya gak apa-apa, itu urusan belakang gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang paling penting menurutku, bagaimana aku bisa apa tadi itu namanya ya, refleksi. Dan apa ya namanya Mbak, kayak psikologi itu yang diem, meditasi, sorry. Meditasi. Dan tapi aku juga harus refleksi sih, apa kekuranganku dan apa kelebihanku. Kayak tadi memprediksi tantangan. Jadi apapun yang menjadi kelebihanku itu juga tantangan, apa yang jadi kekuranganku juga tantangan. Terus juga meditasi aku biasain seminggu sekali atau 1 hari sekali kalau lagi stres. Entah itu cuma dengerin lagu, dengerin ya kayak suara air terjun di YouTube kan banyak tuh, sambil makan, sambil diem aja, nangis gak apa-apa, wajar gitu. Dan itu bagian dari meditasi sih menurutku, penting. Dan journaling. Sering journaling juga? Sering. Jadi misal besok aku mau apa, dan aku bikin afirmasi positif. Aku sering kan ya Mbak, deadline-nya langsung jam segini, tapi aku langsung gini loh, di journaling, aku kuat, aku selesai jam segini gitu. Aku sampai ya alay sih emang, jujur lebay, tapi nggak apa-apa gitu. Journaling afirmasi positif ke aku gitu kan, gitu sih. Yang paling wow. Oke. Berarti gimana kita bisa kasih jeda waktu untuk diri kita dan keluarga itu juga. Good, that's right. Yes. Oke. Setelah dari, kan tadi deadline-nya numpuk banget kan, ngerti banget sih, pernah juga di posisi itu sih. Kayak deadline bener-bener 1 bulan gak ada yang kosong itu sih. Dan ini bulan sibuk, bulan Juni biasanya. Iya betul banget sih, betul. Nah di situ ada nggak kayak sesuatu hal yang bisa kamu kasih gitu, kayak reward? Oke, nah soal reward, aku sebagai pemuda yang dikit-dikit self reward. Oke, kalau orang bilang itu boros, bilang katanya kamu nggak punya uang, kok kamu jalan-jalan gini. Ya aku punya caranya sendiri gitu loh buat self reward. Gak harus beli suatu hal yang mahal gitu, atau suatu hal yang harganya ya enggak. Cuman gimana caranya aku bisa self reward gitu. Dan self reward tuh tergantung kita memaknainya ya Mbak ya. Kalau teman-teman misalnya self reward mah beli ini beli itu, aku bukan tipe itu sih sebenarnya. Aku lebih ke quality time kalau soal self reward ya. Tapi bukan untuk love language, beda lagi gitu. Tapi kalau soal self reward aku quality time. Aku tipe anak yang jarang ikut main. Jadi kalau teman-temanku main, aku kumpul, aku pasti sering izin gitu kan. Cuman ya itu bentuk self rewardku, entah itu aku ngajak temanku, ayo keluar makan yuk gitu. Jadi kayak tapi sama teman gitu kan, karena aku apa-apa sering sendiri, aku keluar sendiri, keluar kota, kalau ada kegiatan aku selalu sendiri. Serius? Cuman habis dari bukan, terakhir di Surabaya gitu, kayak sendiri, ya nggak apa-apa, asalkan aku nyaman gitu kan. Aku juga sering sendiri, aku nyaman gitu kan. Cuman waktu itu untuk self reward, aku sering ngajak teman, siapapun. Terus kadang aku cuman duduk makan es krim tenang, menurutku udah self reward gitu kan. Terus aku bisa tiduran seharian, nonton film terkini juga self reward. Tergantung kitanya memaknai self reward seperti apa. Betul. Nggak harus berbentuk finansial. Betul. Ada tuh jalan-jalan Mbak, tiba-tiba kayak ayo besok kesini Ranu, ayo gitu, kayak ya udah apa ya, dadak gak apa-apa self reward gitu. Tapi setelah dari itu aku kan lebih fresh pasti. Iya betul sih. Oke. Kayaknya ini sih kita udah ngobrol banyak gitu kan. Kayaknya boleh nih kita beristirahat sejenak ya kan, untuk nikmatin dari tadi kita kayaknya belum minum juga. Terima kasih. Tapi semangat, nggak ada es krim. Oh nggak apa-apa. Ini bukan lagi self reward. Menurutku gini tuh self reward. Aku bisa ketemu orang, aku lebih belajar banyak hal. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Jadi aku
belajar dari Mbak Deva ya. Jadi aku setiap ketemu orang tuh suka belajar gitu loh Mbak. Oke. Dan hal kecil aku belajar gitu, kayak memaknai tadi itu menurutku udah self reward. Wih. Aku ketemu sama kayak aku pernah ketemu sama orang jualan tuh, oh seringnya ini Mbak jualan, terus ini kakek-kakek nenek-nenek gitu, jadi mereka biasanya cerita hidupnya sih. Jadi aku menurutku tuh ya aku ada pembelajaran baru hari ini gitu. Ih, keren Itu sih yang aku ini. keren sih. Oke, kita minum dulu ya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi di Psikologi Room bersama aku dan Kalista. Nah, di sini sebelum kita masuk ke closing, ini ada pertanyaan dari teman-teman psikologi nih. Mungkin bisa Kalista ambil salah satu dari kertas Apa ini. jadi deg-degan ya? Aman kok. Oke, aku langsung buka. Iya, boleh. Oke, ini ada. Aku bacain ya. Boleh. Oke, gimana sih Kak? Duh kok Kak ya? Oh Kak ya, aku adik-adik. Jadi gimana sih Kak? Jadi individu yang aktif dan berkembang, tapi tetap bisa bergaul dengan teman-teman. Oke. Menurutku ini suatu hal yang berkesinambungan. Jadi nggak selamanya aktif itu teman-teman fokus sama tujuannya sendiri. Karena dari pengalamanku, menjadi remaja yang aktif itu tetap butuh bantuan dari teman-teman juga. Jadi itu pentingnya untuk membangun relasi. Karena aku nyadari ya Mbak ya, dari lingkungan tadi, adaptasi aku ke SMA, transisi aku ke SMA, berarti kan aku nggak punya teman ya anggapannya. Walaupun beberapa ada kenalan, cuman di situ aku bukan menyepelekan gitu loh. Aku juga butuh kenalan sama mereka-mereka. Alhamdulillahnya mereka bisa membantu aku. Contoh bikin video profile untuk keperluan ini gitu. Lomba kan biasanya ada kayak gitu ya. Jadi aku minta tolong nih ke temen gitu kan. Terus butuh ide. Jadi aku nggak berpikir sendiri, tapi aku juga butuh sama teman-teman. Nah, untuk tetap bisa bergaul, tentunya tadi aku menyempatkan waktu. Jadi nggak selamanya aku sibuk, aku dispen tuh nggak sekolah, aku meninggalkan sekolah seminggu, bye-bye, sebulan bye-bye. Ya aku bukan berarti aku nggak bergaul juga sama mereka, setiap mereka butuh dukungan gitu. Effort aku ya di ini, aku menyempatkan gitu kan. Terus mereka butuh biasanya kayak buat tips presentasi, tips ini, tips itu ke aku gitu ya. Aku yang biasanya misal aku berbayar gitu, tapi kok buat harga temen nggak usah gitu. Jadi itu bentuk aku peduli gitu selama aku bisa kayak gitu. Itu sih, dan menyempatkan misal kerja kelompok dan lain-lain itu sebagai wadahku. Jadi jangan sering-sering absen, jangan pakai alasan sibuk karena semua orang juga sibuk, semua orang punya alasannya masing-masing. Tapi bagaimana cara kita untuk saling menghargai itu sih. Oke, lagi ini. Iya, boleh. Boleh. Aduh, kok takut ya? Aku bantu bacain? Boleh. Nah, di sini kalau boleh tahu, dulu pas awal remaja pernah ngalamin insecure nggak sih? Nah, misalnya soal penampilan, pencapaian, dan lain-lain. Tadi udah sempat di-spill sih, boleh diceritain ulang. Kalau soal insecure, aku bukan tipe orang yang orang-orang sekarang pada FOMO sih menurutku. Jadi kayak, aku insecure, ini cantik banget. Terus ada yang ngomong, iya aku juga insecure. Duh, aku bukan tipe gitu. Tapi soal penampilan, aku kadang insecure-nya sama orang-orang yang, apalagi aku sebagai Gusning ya. Aku sebagai Gusning, tentu sainganku anak-anak model gitu kan. Yang mereka tinggi gitu. Walaupun ya orang-orang bilang aku juga tinggi, cuman kadang soal face aku itu ada yang lebih cantik loh gitu. Cuman kembali lagi, insecure itu tergantung interpretasi kita sendiri. Aduh, maaf kalau salah ngomong ya. Tanggapan dari masing-masing individu gitu loh. Bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau aku terusan mikir itu lebih cantik, pikiranku akan terus menjadi itu gitu. Tapi coba deh aku menonjolkan potensiku yang lain. Nah, bagaimana aku bisa menjadi winner gitu kan? Dari public speaking. Jadi walaupun mereka model, cantik gitu ya, dari nilai catwalknya lebih bagus, tapi kan aku bisa imbangi di public speaking. Jadi mereka punya potensinya masing-masing gitu loh. Dan soal insecure, dan itu jadi motivasi buat aku. Misal aku ada nih yang lebih cantik, mukanya lebih terawat gini-gini. Nah, itu jadi alasanku buat ikut perawatan. Jadi setidaknya dikit-dikit ya aku sering
yang aku juga bedaan Mbak, sering nggak bedakan. Jadi kalau ada acara menyesuaikan lah. Kalau ada acara penting ya aku harus berpakaian dengan rapi. Dan aku sekarang lebih mikir outfit. Mulai inilah, itu juga kebutuhan sih menurutku buat hidup. Biar kita dapat value dan dari diri kita masing-masing gitu. Iya sih betul. Outfit juga sama perawatan tuh juga bentuk buat menghargai orang lain dan diri sendiri. Betul. Dan itu bentuk syukur pada Iya, Tuhan. betul sih, betul. Nah, ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Oke. Mau aku bantu Boleh. bacain? Di sini ngomongin soal remaja, pergaulan yang Kalista pilih. Lebih suka nongki rame-rame atau ngelakuin aktivitas di rumah aja? Oke. Ya itu tadi. Sebenarnya udah sempat disinggung di awal. Aku kadang introvert, kadang extrovert gitu loh. Iya, Aku tetap butuh waktu untuk sendiri di rumah, untuk fokus, menjaga fokusku. Kadang kalau ada deadline, aku kalau diajak, ayo wes kerjain di kafe. Tapi kalau sekiranya orang-orangnya nggak bisa untuk aku rajin, ya aku mending nggak ikut gitu. Betul. Aku lebih milih di rumah. Terus kalau untuk nongki sama teman-teman juga bisa gitu. Siapa bilang aku di rumah terus gitu. Ya kayak waktu kerja kelompok, aku oke aja aku ikut. Kadang habis kerja kelompok di sini, ayo mau kemana gitu, aku ikut gitu kan. Tergantung aku caranya membagi waktu. Dan soal untuk bergaul, nongki atau mending aku di rumah, tergantung siapa temannya Mbak, siapa yang lagi sama aku sekarang gitu. Jujur kalau soal kenal, aku fine aja kenal semuanya gitu loh. Siapa orang yang walaupun agak gini katanya orang gini buruk-buruknya diceritain, aku mau kok kenalan gitu. Karena dari situ kadang aku belajar gitu kan. Terus kadang dari anak-anak yang baik pun nggak selamanya dia benar-benar baik gitu loh. Aku menemukan sisi buruknya gitu. Nah, untuk teman menurutku aku lebih setuju ke memilih mana teman yang sekedar kenal dan mana yang dekat gitu sih. Untuk dekat biasanya aku banyak nilai-nilainya, entah itu dia menguntungkan nggak ya buat aku. Kadang mikir gitu, bukan aku ngambil butuhnya aja Iya, gitu. betul. Walaupun dia misal kesusahan, kesulitan, aku juga bantu. Cuman kan mana yang membawa aku, mana yang ke hal yang baik dan mana yang menjauhkan aku justru seperti itu. Betul sih. Lebih ke yang sefrekuensi dan bisa ngajak. Nah, ya. betul. Ngajak untuk satu tujuan. Tapi kan teman beragam ya Mbak ya. Kadang aku punya teman tuh masing-masing gitu. Misal ini buat ke info-info buat berprestasi, info-info ke hal-hal yang serius, dan ada anak-anak yang dalam frekuensi katanya nakal gitu. Cuman ya bagaimana aku berkumpul sama anak-anak nakal yang katanya nakal tadi, tapi aku gak ikut nakal gitu loh. Karena menurutku gak ada anak nakal. Menurutku tetap ada anak yang lebih butuh peduli dan kasih sayang gitu. Karena aku sempet tuh sering keluar malam, sampai mamaku tuh sempat marah, kok malam-malam terus ini gitu. Ya aku lagi sama mereka gitu, tapi tetap aku hadir sama mereka, ada tuh yang dibahas gitu, entah itu mereka curhat gitu kan, entah lagi sambil ngerjain apa gitu. Ya semakin mereka aku kenali, semakin banyak belajar gitu loh. Mereka tuh cuma butuh orang bercerita, ada mereka cuma butuh ya aku pengen ngeluh kal gitu, ya nggak apa-apa cerita gitu. Ya aku tetap, kalau mereka melakukan hal-hal baik aku di sampingnya. Kalau mereka udah mulai selengaan apa ya bahasanya, udah kanan kiri belok-belok, ya bye bye, aku gak ikut dulu, aku pulang gitu kan. Gitu. Tergantung kita menyesuaikan diri aja sih. Oke, keren sih. Nah, ini kita sebenarnya udah sampai akhir video. Sebenarnya ini dari tadi pembicaraan kita banyak banget, beragam banget, dan ini keren banget sih. Mungkin Terima kasih. sebelum kita closing, bisa Kalista kasih closing statement dari semua pembicaraan kita tentang adaptasi masa remaja. Oke, kalau soal closing statement, aku tidak menyiapkan apapun ya teman-teman. Tapi dari ini semua aku bisa belajar bahwa belajar dari kegagalan adalah suatu hal yang bijak. Dan bagaimana diri kita untuk menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Terkadang kita pelan-pelan, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap jalan, kita tetap ada suatu hal yang berprogres setiap hari. Dan jangan lebih memedulikan kanan kiri, karena yang menjalani hidup adalah diri kita sendiri. Support system diri kita sendiri, yang menjalani hidup juga diri kita sendiri, yang dapat manfaatnya ini juga diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk masa remaja adalah masa yang menjadi peluang emas untuk berdampak, maupun untuk diri kita maupun untuk sekitar kita. Itu masa-masa yang fresh menurutku. Jangan sampai ada kata, ini nanti aja keburu tua. Iya, Gitu sih.
keburu nyesel, keburu kayak Nah, aduh penyesalan di akhir ya BTW. betul. Kayak sekarang lamar pekerjaan aja juga Nah, minimal 25 tahun kayak gitu. aduh, iya. Dan pekerjaan aku sudah menyiapkan Mbak dari sekarang, tentu dari portofolio dan lain-lain. Jadi itu masa usia remaja memang masanya kita adaptasi, tapi juga masanya kita untuk berkembang. Keren sih, keren. Aplaus dulu sih buat Kalista. Terima Keren kasih. banget. Nah, oke. Jangan lupa follow Psychology Room dan jangan lupa nonton untuk episode selanjutnya. Bye-bye. Ya, bye-bye. Terima kasih.